Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Purwoko, mahasiswa dari MPI semester 5. Ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Makalah Sejarah Perpustakaan di Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen Inganatul Hasanah MPD dan kepada teman-temanku semua dari MPI semester 5 yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan makalah ini. Langsung saja. Perpustakaan merupakan peranata masyarakat. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang perkembangan perpustakaan, khususnya di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan peradabannya. Sejarah perpustakaan di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan peradaban. Sesuai dengan sejarah peradaban bangsa Indonesia, maka keberadaan perpustakaan di Indonesia tergolong masih muda dibanding dengan negara-negara Eropa dan Arab. Awal mula perpustakaan di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, namun ada yang mengatakan bahwa lahirnya perpustakaan di Indonesia seiring dengan dikenalnya sistem tulisan. Tapi pada akhirnya pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kita masuk ke pembahasan sejarah perpustakaan di Indonesia. Perkembangan perpustakaan di Indonesia dapat dibedakan dalam 3 periode, yaitu pertama periode sebelum zaman penjajahan atau kerajaan, kedua periode penjajahan pada era kolonial Hindia Belanda, ketiga periode sesudah kemerdekaan. Perioderisasi perpustakaan di Indonesia pada zaman kerajaan. Keberadaan perpustakaan diawali dengan dikenalnya tulisan sekaligus berakhirnya masa prasejarah. Di Indonesia sendiri, sejarah ini tergolong lebih muda jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Arab. Tepatnya pada tahun 400-an Masehi, ketika itu lingga batu dengan tulisan Pallawa ditemukan dari periode kerajaan Kutai. Di Pulau Jawa, sejarah perpustakaan dimulai pada masa kerajaan Mataram. Hal ini tidak lepas oleh peran pujangga keraton yang menulis berbagai karya sastra. Karya-karya tersebut seperti Sang Hyang Kamahayanikan, 9 Parwa, Sari, Cerita Mahabharata, dan satu kanda dari epos Ramayana. Lanjut ke zaman kolonial Hindia Belanda. Perpustakaan kita yang paling mirip dengan yang kita kenal saat ini hadir bersama dengan kedatangan bangsa Barat pada abad ke-16. Mula-mula perpustakaan didirikan untuk menunjang misi penyebaran agama mereka. Lalu berlanjut hingga digunakan bagi kepentingan pendidikan hingga propaganda. Berdasarkan berbagai literatur, perpustakaan paling awal berdiri pada masa ini adalah perpustakaan gereja di Batavia, kini Jakarta, yang diresmikan pada tanggal 27 April 1643. Perpustakaan ini dipimpin oleh seorang pustakawan bernama Dominus Abraham Vianerius. Masa ini menjadi tonggak dimulainya kehadiran perpustakaan yang tidak lagi diperuntukkan bagi keluarga kerajaan saja, melainkan juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Terdapat berbagai perpustakaan lain yang didirikan setelah pembangunan BKGW dengan berbagai tujuan masing-masing, misalnya Bibliothex Plantinum de Buitenzorg yang didirikan pada 1842. Kini pusat perpustakaan dan penyebaran hasil-hasil penelitian Indonesia ke Folk Bibliotheken pada 1911 dan perpustakaan Folk Bibliotheken yang digabungkan dalam Holland Inlandse School pada 1916. Selanjutnya zaman sesudah kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, dunia perpustakaan juga mengalami perubahan dan perkembangan. Era pasca kemerdekaan ini dapat dimulai dari tahun 1950-an, ketika berdirinya perpustakaan Yayasan Bung Hatta dengan koleksi yang berfokus pada pengelolaan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan Indonesia, tepatnya pada 25 Agustus 1950. Selanjutnya, Lembaga Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia pada 1962 dengan
pengubahan nama menjadi Museum Pusat. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Museum Nasional, sedangkan perpustakaan dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional. Pada tahun 1980, Perpustakaan Museum Nasional dilebur ke Pusat Pembinaan Perpustakaan. Perubahan terjadi lagi pada tahun 1989 ketika Pusat Pembinaan Perpustakaan dilebur sebagai bagian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pihak Keraton Mangkunegaran ikut mendirikan perpustakaan keraton, sedangkan Keraton Yogyakarta mendirikan Radio Pustaka. Sebagian besar koleksi perpustakaan tersebut adalah naskah kuno. Meskipun koleksi ini tidak dipinjamkan, masyarakat tetap boleh membaca dan mempelajari manuskrip tersebut di tempat. Jadi kesimpulannya, perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia jatuh bangun dalam membangun peradabannya. Banyak gangguan-gangguan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan-gangguan itu tidak dapat mematahkan semangat untuk membangun bangsanya. Sebelum bangsa penjajah menginjakkan kaki dan menampakkan kekuasaannya di Indonesia, telah ada kerajaan lokal. Kini selain perpustakaan umum yang didirikan oleh pemerintah, kita juga kerap menjumpai perpustakaan yang dilahirkan oleh pihak-pihak swasta maupun organisasi non-profit. Selain itu, tak jarang juga kita akan menemukan konsep perpustakaan merangkap kafe yang menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai. Kemudian mengakses perpustakaan baik secara fisik maupun digital menjadi sesuatu yang perlu kita syukuri dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Akses terhadap pengetahuan ini adalah salah satu kunci penting untuk membangun bangsa. Demikian presentasi dari saya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.